ditemukan banyak sekali di sana mayat-mayat bergelimpangan, yang tangannya tersayat-sayat, banyak yang bergeletakan di lantai, di meja makan dengan luka yang sangat-sangat mengerikan. Come back to my channel, Miss Bella Stories. Kali ini aku mau menceritakan tentang seorang wanita terkejam di dunia dengan pembunuhan berantai terbanyak, yang bahkan namanya masuk ke dalam Guinness Book of Record, dan sampai-sampai namanya itu dilarang untuk disebutkan lagi di negara kelahirannya maupun negara kematiannya. Siapakah dia? Tapi bagi yang belum subscribe dulu ya, biar channel aku makin mantap. Oke, langsung ke ceritanya. Jadi, kisah ini bermula ketika di kerajaan yang berada di Hongaria sana, lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory ini lahir dari ayahnya yang bernama George VI Bathory dan ibunya Anna Bathory. Nah, mereka merupakan keluarga terkaya di Hongaria sana, yang sepupunya pun merupakan raja dari Hongaria itu yang bernama Stephen Bathory. Karena sepupunya itu adalah raja, jadi mereka itu tinggallah tidak asing lagi dengan lingkungan kerajaan. Elizabeth kecil ini sering sekali diajak oleh orang tuanya melihat hukuman mati dari para terpidana mati. Jadi dari kecil Elizabeth Bathory ini sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kekejaman. Bahkan sampai membunuh pun itu bukanlah hal yang aneh atau hal yang menakutkan bagi Elizabeth Bathory. Bahkan bukan hanya mengajak Elizabeth kecil ini untuk melihat pembunuhan, orang tuanya pun mengajarkan ajaran satanisme dan juga sihir. Fakta lainnya dari orang tua atau keluarga Bathory ini, yaitu dari ayah dan ibu Elizabeth Bathory ini, mereka sebetulnya adalah sedarah. Jadi melakukanlah pernikahan sedarah. Itu berakibat ke Elizabeth Bathory yang mengalami penyakit epilepsi kejang-kejang sedari dia masih kecil, sehingga konon katanya belajar sihir dan satanisme itu dia gunakan untuk penyembuhan epilepsinya. Beranjaklah besar Elizabeth Bathory ini. Pada usia 9 tahun, banyak digosipkan bahwa dia itu sudah memiliki anak, kemudian dititipkan kepada orang perkebunan di sana. Tapi itu masih menjadi perdebatan karena tidak pernah ada buktinya mana anaknya, siapa ayahnya. Tidak pernah ada buktinya, hanya desas-desus yang beredar saja. Namun faktanya pada usia 10 tahun, Elizabeth Bathory ini dijodohkanlah oleh orang tuanya kepada Ferenc Nadasdy yang usianya saat itu 14 tahun, sama-sama masih kecil. Ya, mereka ditunangkan karena mengingat Elizabeth Bathory ini adalah bangsawan dan Nadasdy juga ini adalah seorang bangsawan. Pada usia 15 tahun, Elizabeth Bathory ini ditikahkanlah dengan Ferenc Nadasdy ini. Tapi Elizabeth gak mau tuh ngambil nama Nadasdy, jadi gak mau namanya dirubah menjadi Elizabeth Nadasdy. Karena meskipun Nadasdy ini adalah seorang bangsawan, tetapi kastanya itu di bawah Elizabeth Bathory, sehingga Elizabeth kekeh menggunakan nama Bathory di belakang namanya. Bahkan Ferenc Nadasdy ini yang akhirnya ikut ke keluarga Bathory, jadi namanya menjadi Nadasdy Bathory. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai 8 orang anak, yang namanya adalah Anastasia Bathory, yang kedua adalah Miklos Nadasdy, yang ketiga adalah Kathleen Nadasdy, yang keempat adalah Anna Nadasdy, yang kelima adalah Andras Nadasdy, yang keenam adalah Paul Nadasdy, yang ketujuh adalah Orsalia Nadasdy, dan yang bungsu adalah Georgi Nadasdy. Elizabeth Bathory beserta suami dan ke-8 anaknya ini tinggal di sebuah kastil yang diberikan oleh orang tua dari Elizabeth Bathory ini, yaitu Castle Cheste. Yang mereka tinggallah di sana sampai pada suatu hari Nadasdy ini ikut serta untuk berperang. Nah, pada saat Nadasdy ini sedang berperang,
Dalam kesendiriannya ini, Elizabeth Bathory sering sekali melamun, bahkan sering kali bercermin berjam-jam dengan mengagumi kecantikan dirinya. Dia sering berbicara sendiri, "Wah, cantik sekali aku." Itulah ya kira-kira. Selalu saja bercermin dengan bergumam yang lama, melihat kiri kanan, "Wah, betapa cantiknya aku." Sampailah suatu hari dia melihat, kok ada kerutan ya di mata aku. Dia melihat kerutannya dan dia mulai gusar gitu, akan kecantikannya hilang. Dia sedang mengeluh akan kecantikannya, datanglah seorang pelayan pribadi dari Elizabeth Bathory ini yang bernama Dorothea Dentes, atau biasa juga dipanggil Dorca. Nah, Dorothea Dentes ini bilanglah sama Elizabeth, "Madam, pengen cantik lagi ya? Ya udah, Madam, pakai skincare-nya dari darah aja, dari darah perempuan perawan. Nah, itu bisa bikin kecantikan Madam itu balik lagi." Awalnya tuh Elizabeth nggak percaya, "Mana mungkin sih, dan lagian kamu itu cuman pelayan aku, ngapain kamu ngasih saran ke aku kayak gitu? Aku lebih tahu daripada kamu." Gak didengerin. Sampai pada suatu hari, ketika Elizabeth Bathory ini yang seorang bangsawan sedang disisirlah si rambutnya oleh salah seorang pelayan yang ada di istana itu, kemudian namanya disisir, jambak gitu si rambutnya, padahal cuma sedikit, tanpa basa-basi, tanpa babi bu lagi, langsung plak, ditamparlah itu si pelayan, sampai akhirnya si pelayan itu mengeluarkan darah dari mulutnya. Nah, ketika mau disiksa lagi, si Dorca ini melihat, "Madam, jangan disiksa, jangan dibunuh. Ingat gak perkataan aku yang waktu itu? Coba deh hisap si darahnya." Awalnya nggak percaya tuh, mana mungkin. Tapi ya udah, dicoba aja. Dicobalah, diambil itu darahnya dari mulut si pelayan, kemudian dihisap oleh Elizabeth Bathory. Dan keajaiban pun muncul. Entah bagaimana caranya, itu wajah Elizabeth Bathory menjadi cantik kembali, seperti waktu dia masih muda, kerutannya hilang. Nah, dari sana mulailah Elizabeth Bathory ini menjadi ketergantungan atau kecanduan dari darah-darah perawan. Mulailah tuh satu persatu si pelayannya itu dia siksa sampai akhirnya mengeluarkan darah, kemudian darahnya dia hisap. Sampai akhirnya pada tahun 1604 suaminya ini, Verena Dasdy, itu meninggal dunia. Apakah itu membuat Elizabeth Bathory menjadi tobat? Enggak, malah dia semakin menjadi-jadi, semakin sadislah, semakin kejamlah cara menyiksanya. Dan dia menginginkan darah yang lebih banyak, bukan hanya untuk dihisapnya saja, tapi mungkin untuk dipakai luluran kali ya, atau skincare-annya dia. Jadi biar wajahnya itu glowing. Dengan dibantu oleh Dorothea Dentes dan juga dua pelayan lainnya, yaitu Anna Dracula dan Jo, maka penyiksaan itu semakin menjadi-jadi. Pelayan itu disayatlah urat nadinya, digantung mengelilingi bak mandinya dia. Jadi biar darahnya itu langsung cenah netes ke bak mandi itu. Udah bak mandinya penuh, jadi kebayang dong, bukan cuma satu atau dua orang, sampai bak mandi itu penuh sama darah manusia. Dia nyebur dengan santainya ke bak mandi itu. Mandilah dia, berendamlah dia ala-ala nyonya-nyonya dengan seperti itu. Mandi pakai luluran masker dari darah manusia. Dan itu ajaibnya membuat dia memang semakin muda dan semakin cantik lagi. Sampai karena semakin banyak darah yang dibutuhkan, maka darah-darah perawan dari pelayan istananya itu sudah habis, sudah pada dibunuh. Dan akhirnya untuk menghilangkan jejak dari si pembunuhannya itu, dia memberitahulah kepada pemuka agama untuk menguburkan mereka dengan alasan mereka kecelakaan, mati kecelakaan. Awalnya percaya aja. Sudah habislah itu pelayan istananya, dia membukalah lowongan fiktif untuk pelayan istana kerajaan, tapi dengan syarat masih muda dan perawan. Banyak kan yang pengen kerja di sana, padahal mereka tuh dikurung di dalam istananya itu. Dan penyiksaan pun kembali terjadi. Satu persatu dari mereka terbunuh dengan cara yang sangat-sangat mengenaskan. Elizabeth itu bukan butuh tenaga mereka, tapi memang butuh darah perawan dari mereka. Sampai akhirnya perawan desanya habis, bergantilah dia ke bangsawan kelas rendahan. Nekat banget kan Elizabeth Bathory ini. Tapi mungkin karena ingin
si kecantikannya itu lebih meningkat lagi kalau dipikirnya dari darah perawan bangsawan. Perawan bangsawan kelas rendahan pun itu banyak banget yang datang ke sana. Sampai pada suatu hari, salah seorang dari bangsawan bisa melarikan diri dan akhirnya melaporlah langsung ke petugas berwenang yang ada di sana. Pada tahun 1610 itu dilakukan penggeledahan yang dipimpin oleh pamannya Elizabeth Bathory. Dan betapa terkejutnya baik pihak berwenang maupun pamannya Elizabeth Bathory ini ketika ditemukan banyak sekali di sana mayat-mayat bergelimpangan yang tangannya tersayat-sayat, banyak yang bergeletakan di lantai, di meja makan dengan luka yang sangat-sangat mengerikan. Bahkan ketika mereka berkeliling kastil juga, mereka menemukan di ruang tahanan banyak sekali para gadis yang masih ditahan untuk menunggu giliran mereka untuk dijadikan tumbal kecantikan dari Elizabeth Bathory ini. Pada tahun 1611 dijatuhi hukuman beserta 3 pengawalnya atau 3 pelayannya itu, yaitu Anna Dracula, Jo, dan Dorothea Dantes. Setelah dilakukan pengadilan, maka Dorothea Dantes dan Jo dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar. Sementara Anna Dracula yang juga membantu Elizabeth Bathory dihukum mati juga dengan cara dipenggal. 3 orang ini yang ngebantu aja dihukuman mati. Nah, ini si pelaku utamanya Elizabeth Bathory ini tidak dijatuhi hukuman mati karena beliau adalah seorang bangsawan, sehingga katanya pantang bagi bangsawan untuk dihukum mati. Sultan mah bebas gitu, orang kaya. Jadilah akhirnya Elizabeth Bathory ini terbebas dari hukuman mati. Dia hanya dikurung di kastilnya saja, dibangun tembokan besar sehingga Elizabeth Bathory tidak bisa melarikan diri. Hanya disisakan 1 lubang kecil saja untuk memasukkan makanan. Sampai pada akhirnya beberapa tahun kemudian Elizabeth Bathory ini ditemukan meninggal oleh penjaga kastil di sana. Dan akhirnya setelah kematian Elizabeth Bathory ini, namanya tidak boleh disebutkan lagi baik di Hongaria maupun di Slovakia karena kekejamannya itu. Nah, bagaimana nasib anak-anaknya sehubungan dengan kekejaman yang sudah dia lakukan itu, sehingga untuk melindungi anak-anaknya tidaklah dipublikasikan bagaimana nasib anak-anaknya itu. Oke, saya Miss Bella, semoga kalian suka dengan cerita ini. Bagi yang suka silahkan like, bagi yang tidak suka silahkan dislike dan berikan alasannya. Atau ada fakta lain yang kalian tahu tentang Elizabeth Bathory ini, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Bye bye.